Terkadang seseorang ingin meninggalkan maksiat yang besar, dia lebih memilih minum minuman keras yang dia kira itu adalah maksiat yang kecil. Ternyata dengan dia minum minuman keras, dia melakukan maksiat-maksiat yang besar. Berapa banyak orang yang seperti itu? Seperti kisah Barsiso yang diceritakan bahwa dia didatangi seseorang yang serupa iblis. Kita cerita para salaf, orang-orang soleh, itu diceritakan bahwa Barsiso ini adalah orang yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian semakin rajin seorang itu beribadah, tentu semakin besar juga setan yang datang kepadanya. Itu emang sudah begitu. Semakin tinggi pohon, maka semakin kencang angin yang bertiup kepadanya. Paham atau tidak? Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang bertiup kepadanya. Jadi kalau ingin derajat kamu tinggi, siap-siap setannya lebih gede. Kalau pengen derajatnya lebih tinggi, siap-siap setannya lebih gede. Kalau nggak mampu untuk melawan setannya, siap-siap derajat kamu turun, bukan malah ke level yang sebelum kamu, tapi bisa ke level yang paling bawah. Begitu juga dalam bisnis. Kalau mau kaya, siap-siap ada orang yang ikut-ikutan. Siap-siap begitu. Kalau organisasi kamu mau maju, siap-siap juga organisasi lain akan berkata yang tidak baik tentang organisasi kamu. Ya begitu saja. Semua manusia itu memang sudah begitu. Maka yang datang kepada Barsiso ini setan yang derajatnya tinggi, gak level gitu, gangguin orang sholat, gak level. Cara dia menggoda manusia dengan apa? Dengan pura-pura menjadi orang yang dekat dengan Allah. Akhirnya apa? Dia masuk ke dalam masjid yang ada di tempat Barsiso, kemudian beribadah kepada Allah selama 3 hari 3 malam gak makan. Ini setan masuk masjid, setan masuk masjid. 3 hari 3 malam dia nggak makan, nggak minum, dia nggak tidur. Yang dia lakukan hanyalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Barsiso bingung. Barsiso ini rajin ibadah, tapi dia katakan waktunya makan saya makan, waktunya minum saya minum, waktunya istirahat saya istirahat. Tapi ini kok ada orang musafir datang ke tempat kami, tidak ada makan, tidak ada minum, tidak pakai tidur, dia ibadah saja, kerjaannya nangis saja. Padahal itu setan. Barsiso mendekat kepadanya, kemudian bertanya, apa kuncinya wahai Syekh? Kenapa kamu bisa khusyuk sekali dalam beribadah? Apa kata setan ini? Wahai Barsiso, saya ini mengatakan kepada Allah, ya Allah minta ampun, minta maaf, istighfar, saya banyak dosa. Saya pernah melakukan zina, saya pernah minum minuman keras, saya melakukan hal-hal yang tidak baik, saya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka ketika saya minta ampun kepada Allah, ya Allah saya minta ampun kepadamu karena saya pernah melakukan ini, pernah melakukan itu. Sementara kamu beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dosa aja gak pernah ngelakuin. Kira-kira bisa khusyuk gak? Misalnya kamu berjumpa dengan teman kamu, tiba-tiba maafin ya, padahal gak pernah ketemu sama sekali misalnya. Atau bukan sama teman kamu, sama orang yang belum pernah kamu kenal, tiba-tiba berjumpa di majelis ini, tiba-tiba maafin saya banyak sekali dosa, banyak sekali kesalahan pada. Kira-kira orang gila atau bukan? Gila, nggak nyambung. Kenal enggak, apa enggak, tiba-tiba minta maaf. Tapi kalau sama orang yang benar-benar kamu kenal dan kamu sering menyakiti dia, kemudian kamu minta maaf kepadanya, minta maaf itu datangnya pasti dari dalam hati. Maka kata setan ini pada Barsiso, saya setelah melakukan maksiat, saya minta ampun sama Allah, ikhlas dari hati saya. Dan saya bisa membayangkan apa yang pernah saya lakukan sehingga membawa kepada hati saya, lalu saya menangis. Sementara kamu minta ampun kepada Allah yang ada dalam hati kamu, setiap hari kamu sholat, setiap hari kamu ibadah, setiap hari kamu mengajar, setiap hari kamu berbuat baik, setiap hari kamu beramal. Bagaimana mau khusyuk? Minta ampun, ya Allah maafkan saya. Apa yang kamu minta maaf itu apa? Kamu itu orang baik. Tuh hebatnya setan. Setannya dia udah nggak mempan lagi. Dia bilang orang-orang yang seperti ini tidak mempan dengan godaan-godaan seperti itu. Maka dengan hal-hal yang dilakukan oleh setan seperti trik-trik setan seperti itu. Maka Barsiso mengatakan, iya betul juga ya, masuk akal kamu ngomong begitu. Iya kata setan itu, harusnya kamu melakukan dosa, setelah itu kamu minta ampun kepada Allah, supaya setiap kamu minta ampun kepada Allah kamu bisa khusyuk, kamu bisa
meminta ampun dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dari dalam hati. Maka ikhwani, kata Barsiso, kamu kasih tahu pada saya kira-kira dosa apa yang harus saya lakukan. Apa kata setan? Kamu bunuh orang. Bunuh orang. Karena ini adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah. Kata Barsiso, enggak mau, bunuh orang terlalu kejam. Nanti apa kata manusia? Saya seorang ulama besar, seorang guru, seorang yang dianggap rajin ibadah, membunuh orang. Saya takut kepada Allah dan takut ucapan-ucapan manusia. Maka kata setan tadi, kalau kamu tidak mau membunuh orang, kamu berzina. Apa kata Barsiso? Ma'azallah, saya berlindung kepada Allah, mana mungkin saya berzina. Kata setan, kalau begitu ya sudah, kamu minum minuman keras saja. Bingung Barsiso. Nah, saya nggak berani minum minuman keras. Kata setan pintar. Kamu minum minuman keras, masuk ke kamar, kamu minum, jangan ada yang melihat. Habis itu kamu mabuk, kamu kunci pintu. Jangan sampai ada orang berjumpa dengan kamu. Setelah itu kamu mandi, kamu bersih-bersih, minta maaf sama Allah, minta ampun pada Allah. Setan, benar nggak? Ya, dikemas dengan baik oleh setan sehingga nampak seperti kebenaran, kebaikan, padahal isinya kebatilan. Akhirnya Barsiso berpikir, iya, daripada saya bunuh, daripada saya berzina, lebih baik saya minum minuman keras. Sepertinya ini lebih mudah dan juga bisa dilakukan tanpa ada orang lain. Artinya apa? Antara dia saja sama Allah. Akhirnya dia di rumahnya dia cari satu tempat di mana tidak ada manusia, dia tidak jumpa. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia pergi keluar kampung dia. Sampai di satu tempat di situ dia mengira bahwa tidak ada lagi orang yang mengenal dia. Dia cari warung minum minuman keras. Dia duduk, dia melihat warung itu nggak ada siapa-siapa kecuali orang yang melayani dia, yang menuangkan minuman tersebut, dan ternyata wanita. Akhirnya apa? Barsiso mengatakan, berikan saya minuman sedikit saja. Akhirnya diberikan minuman. Ketagihan, berikan sedikit lagi, berikan. Habis itu berikan sedikit lagi, berikan sedikit lagi. Akhirnya dia setelah minum dia mabuk. Apa yang dia lakukan? Dia berzina dengan wanita tersebut. Setelah dia mabuk, dia berzina dengan wanita yang di warung tersebut. Setelah berzina dengan wanita yang ada di warung tersebut, suaminya datang, marah. Akhirnya perang antara Barsiso dengan suaminya. Si suaminya dibunuh oleh Barsiso. Lihat, dia lebih memilih sesuatu yang bagi dia amatlah remeh, padahal mudaratnya ataupun bahayanya minuman keras ini jauh lebih besar daripada membunuh dan berzina. Karena dengan melakukan atau meminum minuman keras tersebut, seseorang bisa saja berzina dan melakukan dosa yang besar. Intinya apa ya, Fani? Allah Subhanahu wa taala katakan ada manfaatnya tapi mudaratnya jauh lebih besar.